Besok ini pelajaran apa saja yang harus dipelajari besok? Banyak. Ya? Banyak. Banyak. Oh. Banyak sekali. Iya. Nggak apa-apa kan, kalau belajar memang harus capek sedikit. Biasalah. Dibandingkan orang pergi jihad perang di jalan Allah lebih capek lagi. Kita baru belajar saja kan nggak apa-apa aja. Jadi memang kita beragama ini tidak cukup hanya dengan ikut-ikutan. Tidak cukup dengan percaya kalau kita beragama. Harus punya ilmu. Karena itu ilmu sangat penting di dalam Islam. Ya. Kita harus belajar. Ya. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa menuntut ilmu itu adalah menjadi kewajiban setiap muslim kan. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nah, supaya apa? Supaya orang bisa beribadah, menjalankan agamanya di atas ilmu. Kalau tidak punya ilmu, orang akan melaksanakan agamanya hanya ikut-ikutan saja. Dengan menuntut ilmu, Masya Allah, para malaikat akan mengembangkan sayapnya untuk memberikan perlindungan kepada kita. Bahkan ikan-ikan di laut pun ikut mendoakan kita. Mulianya orang yang menuntut ilmu itu. Ya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dinyatakan tentang itu. Ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ya. Siapa-siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Coba bayangkan. Orang yang menuntut ilmu itu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surat Fatir ayat 28 Allah menyatakan dia akan mengangkat derajat mereka. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah ulama. Ulama itu artinya orang yang berilmu. Kata ulama bentuk jamak dari alim. Orang alim artinya orang yang punya ilmu. Karena itu Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa cukuplah seorang itu takut kepada Allah apabila dia adalah orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu menunjukkan bahwa dia takut kepada Allah. Maka bila dia tidak takut kepada Allah, walaupun ilmunya setinggi langit, dia tidak dikatakan orang yang berilmu menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah menyatakan itu, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Karena itu Imam Asy-Sya'bi juga menyatakan yang sama, bahwa cukuplah seorang dikatakan orang berilmu manakala dia takut kepada Allah. Sehingga mereka mengatakan bahwa ilmu itu adalah takut kepada Allah. Ilmu yang diperintahkan untuk kita pelajari itu adalah ilmu dalam rangka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila ilmu kita setinggi langit, tapi tidak ada rasa takut kita kepada Allah, yang membuat kita senantiasa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, atau membuat kita menjauh dari segala larangan Allah, maka ilmu itu tidak ada berguna. Maka ilmu itu tidak ada gunanya. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya. Mau bertanya, gimana kalau seandainya seorang yang memiliki banyak ilmu tapi sombong? Ya. Orang yang banyak ilmu tetapi sombong, itu termasuk yang tidak punya ilmu.
Karena ilmu yang benar dalam rangka takwa kepada Allah, pasti dia akan tawadhu. Jadi orang yang berilmu itu seperti ilmunya padi. Padi semakin berbuah, maka dia semakin merunduk. Orang yang berilmu juga demikian. Semakin mendalam, semakin tinggi ilmunya, tentu semakin takwa kepada Allah. Maka dia akan semakin tawadhu, merendahkan diri kepada Allah. Bukan melahirkan sifat sombong dan angkuh. Itulah ilmu. Ustaz, Ya. lalu bagaimana? Apakah menuntut ilmu itu cukup hanya di bangku sekolah saja? Iya, betul. Pertanyaan ini bagus ini. Menuntut ilmu itu tidak dibatasi oleh ruang, oleh kelas. Karena Islam, ya, dalam pendidikan, dalam ilmu ini, ya, ilmu sepanjang hayat. Jadi orang belajar ilmu madal hayat, sepanjang hayatnya. Mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Dalam riwayat disebutkan, utlubul ilm minal mahdi ilal lahdi. Jadi tidak ada batas umur, tua-tua atau nenek-nenek pun, kalau dia masih bisa mendengar, karena ilmu tidak mesti harus duduk di kelas. Melalui majlis taklim dia bisa dengarkan ilmu, ya. Melalui radio dia bisa dengar. Jangan dengar musik, dangdut, TV nontonnya cuman lagu-lagu saja. Dengarkanlah kalau ada ceramah-ceramah keagamaan, itu artinya kita sedang menuntut ilmu. Ya, ada lagi. Ustaz, apakah wajib bagi seorang muslim itu menuntut ilmu? Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah, laki-laki dan perempuan. Sebagaimana sabda Rasulullah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, dalam riwayat. Dalam satu riwayat, talabul ilmi ala kulli muslimin. Tapi yang riwayat kedua, talabul ilmi ala kulli muslimin wa muslimatin. Talabul ilmi faridatun, maaf. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jadi hadis ini menyatakan menuntut ilmu itu adalah wajib, faridah itu wajib ain, tidak bisa diwakilkan kepada yang lain. Ilmu apa? Ilmu dalam rangka ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita belajar ilmu apa di atas ini? Ya. Astronomi, perbintangan, dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah. Belajar matematika, belajar ilmu pertanian, dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan melahirkan kesombongan. Apalagi dengan ilmu itu kita menipu, membuat orang lain hidup sengsara. Bukan ilmu yang sesungguhnya dari Allah. Karena itu kewajiban menuntut ilmu ini harus dalam rangka untuk lebih meningkatkan ketakwaan kita dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf Ustaz, Ya. kami harus pamit duluan. Oh, ada apa? Kami besok ada tugas tafsir. Oh, besok ada tugas tafsir, harus dihafal sekarang juga ya. Ya baik, nggak apa-apa. Silakan. Assalamualaikum duluan. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ustaz bertanya, Iya, ya. apakah menuntut ilmu itu hanya cukup di bangku sekolah saja? Ya, tidak ada batas umur. Ya. Dalam menuntut ilmu tadi sudah kita katakan bahwa menuntut ilmu itu tidak ada batas waktunya. Dari buayan sampai ke liang lahat gitu. Dan tidak dibatasi oleh ruang, kelas, bangku sekolah, tapi di mana saja. Ada majalah Islam kita baca, ada kaset-kaset yang berkenaan dengan ilmu dalam rangka untuk meneguhkan ketakwaan kita, takutnya kita kepada Allah, ya kita dengar. Ya. Jadi berbagai fasilitas dan sarana hasil ilmu pengetahuan dan teknologi sangat memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu. Apakah melalui mass media, melalui yang elektronik ataupun cetak. Jadi sangat berpeluang untuk kita mendapatkan ilmu, karena itu tidak ada seorang pun yang beralasan tidak punya ilmu. Harus dia menuntut ilmu. Karena itu adalah kewajiban agama kita. Ya. Demikian ya.
Ada lagi cukup? Baik. Kalau itu, mari kita pulang bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.